Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala baik yang berupa jasmani dan rohani, baik nikmat duniawiyah, terlebih lagi nikmat diniyah ukhrawiyah, itu nikmat agama, nikmat Islam, iman, dan juga istiqamah di atasnya. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan di antara bentuk yang paling kuat di dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut adalah menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk penggunaan nikmat yang telah diberikan kepada kita adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu. Terlebih lagi majelis yang berisi tentang zikrullah, ya, menyebut atau mengingat Allah, dan juga menyebut nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat atasnya, ya, dalam rangka mengkaji ilmu untuk bisa kita amalkan. Karena sebagaimana disebutkan di dalam ashar atau riwayat dari ulama salaf, ulama terdahulu, mereka mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Sehingga hendaknya menjadi prioritas buat kita, menjadi sesuatu yang hendaknya kita itu fokus padanya, menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan jika senantiasa di majelis kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau Allah Subhanahu wa taala menjadikannya perantara mengajarkan ilmu kepada kita untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita malam ini insyaallah melanjutkan pembacaan tafsir Al-Qur'an dari tafsirnya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala sampai pada surah Al-Alaq, ya, yang seringnya kita nyebutnya surah Al-Alaq. Namun di sini kata Syekh rahimahullah taala, beliau mengatakan tafsiru surati Iqra. Nah, tafsir dari surah Iqra. Jadi penyebutan penamaan surah itu seringnya diambil dari salah satu kata yang ada di dalam surat tersebut. Nah, di sini dalam surat ini diawali dengan kalimat Iqra dan diulangi lagi di ayat yang ketiga. Allah juga menyebutkan Iqra lagi. Kita baca ayatnya dulu, kemudian kita terjemahkan secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang dia Allah Subhanahu wa taala telah mengajari atau mengajarkan dengan melalui pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia terhadap apa yang dia tidak ketahui. Mengajari manusia terhadap apa yang dia manusia itu tidak ketahui. Kalla innal insana la yadhlim. Sekali-kali tidak. Kala kadang diartikan sekali tidak atau jangan begitu. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la yadhlim. Sungguh sangat melampaui batas. Melakukan pelanggaran. Melampaui batas itu berarti melakukan pelanggaran. Ar-ra'a mustaghna, yaitu ketika dia manusia itu melampaui batasnya itu bagaimana? Ar-ra'a mustaghna, ketika melihat dirinya atau dia itu menilai dirinya sendiri itu istaghna, merasa kaya. Sudah merasa kaya, artinya apa? Tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sombong. Inna ila rabbika rujna. Padahal Allah Ta'ala firmankan, inna sesungguhnya ila rabbika ruj'a. Hanya kepada Rabbmu kamu itu akan kembali. Ar-ruj'a itu dari kata roja'a, yarji'nya kembali. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu itu kamu akan kembali. Artinya kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan. Kemudian Allah ingatkan, ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pandanganmu? Ara'aita, apa pandanganmu? Bagaimana menurutmu? Alladzi yanha, terhadap orang yang melarang. Melarang apa? Atau melarang siapa? Abdan idza shalah. Melarang seorang hamba ketika dia sholat. Maka mungkin perlu kita sampaikan dulu, maksudnya ayat ini tuh diturunkan kepada siapa? Dijelaskan para ulama oleh tafsir. Ini surat ini, surah Al-Alaq atau surah Iqra ini, itu ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat yang 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu bagian pertama, itu 5 ayat pertama, itu diturunkan sebagai wahyu pertama atau surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu pertama. Sedangkan berikutnya itu kala innal insana la yadhla ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla dan seterusnya. Ini diturunkan dalam rangka membantah, mengingatkan kepada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal yang dia sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita biar paham. Jadi Allah Taala dalam surat ini itu menjelaskan apa atau kepada siapa. Jadi ketika tadi kita sebutkan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, bagaimana menurutmu terhadap orang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Ini ditujukan kepada Abu Jahal. Nah, sedangkan abdan idza shalla, seorang hamba ketika sholat, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendirikan sholat di depan Ka'bah, di depan makam Ibrahim, kan di Ka'bah itu kan ada makam Ibrahimnya. Nah, itu Abu Jahal itu berjanji, bersumpah. Nah, itu nanti kalau sampai Muhammad sholat di situ akan saya injak lehernya ketika apa? Sujud. Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Nah, kita lanjutkan dulu semuanya. Kemudian satu sampai ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Apa menurutmu atau bagaimana pandanganmu apabila ternyata
dia itu orang yang seorang hamba yang sholat itu kana alal huda, berada di atas petunjuk. Artinya dia itu orang yang benar, sedangkan kamu orang yang salah gitu. Au amara bittaqwa, atau dia itu seorang hamba yang sholat itu memerintahkan kepada ketakwaan, mengajak kepada kebaikan. Itu bagaimana menurutmu? Kemudian Allah lanjutkan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Lalu apa pendapatmu atau bagaimana menurutmu apabila justru orang yang melarang tadi itu adalah orang yang kadzdzaba wa tawalla. Orang yang berdusta dan berpaling. Melampaui batas juga. Orang yang berpaling, melanggar aturan. Itu ditujukan kepada Abu Lahab. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Ini ancaman. Kemudian Allah lanjutkan kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Jangan begitu. Sekali-kali tidak begitu. Lain sungguh apabila lam yantahi, dia itu tidak berhenti berbuat demikian, ya, berhenti memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah ancam lanasfa'am bin nasiyah, sungguh akan kami tarik, ya, akan kami cabut nasiyah, ubun-ubunnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun orang yang berdusta dan juga durhaka. Khati'ah itu orang yang berbuat kesalahan dengan sengaja, dia berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tantang dengan menyatakan fal yad'u nadiyah. Maka biarkanlah dia itu menyeru, memanggil golongannya, memanggil teman-temannya, bala tentaranya. Biarkan dia itu memanggil kelompoknya untuk menolong dia. Sedangkan Allah Ta'ala sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan menyeru memanggil az-zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat. Malaikat yang menjaga neraka jahanam. Jadi Allah tantang, Allah biarkan Abu Jahal itu memanggil bala tentaranya, memanggil kelompoknya yang dia merasa hebat, merasa banyak pengikutnya. Coba nanti dilawan dengan malaikat zabaniyah. Biarkan saja dia menyeru kelompoknya. Maka kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalla, janganlah begitu, tidak demikian, tidak seperti itu. La tuti'hu, janganlah kamu mentaatinya. Mentaati ketika dia menghalangi kamu sholat, jangan kamu terus dia udah nggak usah sholat. Jangan gitu. Jangan kamu taati dia. Justru apa? Wasjud, dan sujudlah kepada Rabbmu, waqtarib, dan mendekatlah, bertaqarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjemahan daripada surah Al-Alaq. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah kita awali bahwasanya para ulama menjelaskan surat ini ada dua tahapan. Satu tahapan yaitu ayat yang pertama sampai kelima itu merupakan awal turunnya wahyu. Di sini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, hadhihi suratu awwalus suwaril qur'aniyah. Hadhihi surat ini adalah awwalus suwaril qur'aniyah. Awal dari surat-surat Al-Qur'an. Jadi wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzulan ala Rasulillah, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan di dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 40 tahun, ya, ketika mau diangkat menjadi nabi dan rasul, itu Allah beri wahyu kepada beliau untuk sering menyendiri, ya, untuk sering menyendiri. Dan beliau sering menyendirinya di gua apa Pak? Gua Hira. Di gua Hira. Itu tempat bersejarah. Ya, namun meskipun tempat bersejarah, tidak ada dalil yang menyebutkan tempat itu berberkah.
Jadi meskipun bersejarah tapi belum tentu ada keberkahan. Jadi ada yang bersejarah dan berberkah, ada keberkahan, ada yang bersejarah tapi tidak ada berkahnya. Ya, maksudnya apa? Ketika tempat itu tidak ada dalil yang menunjukkan tempat itu ada keberkahan, jangan dikeramatkan gitu loh. Ya, takutnya apa? Nanti orang mengkeramatkan, oh, kalau datang ke tempat itu nanti bisa dapat keberkahan. Nanti ibadah di situ, tidak seperti itu. Jadi mengenai keberkahan itu tetap butuh dalil. Nah, tempat yang diberkahi apa? Ya masjid. Nah, misalkan kalau di sana ya berarti Masjidil Haram, kemudian Ka'bah dan sekitarnya, tanah haram, itu tempat-tempat yang diberkahi. Nah, kemudian pada suatu malam Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Hingga malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, Iqra. Cuma satu kata. Iqra yang artinya bacalah. Nabi kita Muhammad SAW merasa takut, merasa bingung. Beliau kesulitan untuk membalas, untuk ikut mengatakan Iqra itu nggak bisa, nggak paham. Beliau mengatakan, ma'ana biqari. Saya itu bukan orang yang pintar baca. Ya, sebagaimana telah kita ketahui ya, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah beliau seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ini kok disuruh malaikat Jibril Iqra. Bingung beliau. Nah, kemudian malaikat Jibril mendekapnya dengan dekapan yang sangat hingga beliau kepayahan, agak sulit bernafas. Kemudian dilepas, dibilang lagi Iqra. Ngulang lagi beliau mengatakan, mana biqari, saya nggak bisa baca. Diulangi lagi sampai ketiga. Nah, kemudian malaikat Jibril membacakan satu ayat penuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baru Nabi kita Muhammad SAW paham. Oh, ternyata suruh baca dengan menyebut nama Rabb yang telah menciptakan. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW masih merasa takut, masih kaget misalnya gitu. Baru mendapatkan wahyu pertama kali. Hingga beliau pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sambil kedinginan dengan sangat takut sampai beliau mengatakan zamiluni, zamilni. Selimutilah aku. Karena saking kedinginannya. Sampai beliau merasa tenang. Nah, setelah beberapa waktu berikutnya Khadijah radhiyallahu taala anha itu memiliki saudara. Waktu itu kan belum ada ajaran Islam karena ini baru diangkat mau Nabi kan. Khadijah punya saudara sepupu yang bernama Waraqah ibn Nufail, yaitu seorang Nasrani. Nasrani pengikut Nabi Isa. Ketika belum datang ajaran Islam, maka itu adalah sesuatu yang di atas kebenaran waktu itu. Nah, tapi kalau sekarang, maka harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika sampai kepada beliau, maka Khadijah bersama Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kejadian seperti itu. Maka jawaban dari Waraqah bin Nufail tersebut mengatakan, yang datang kepadamu itu adalah Namus. Ya, Namus itu adalah malaikat yang membawa wahyu menurut bahasanya mereka, bahasa Ibrani, yaitu malaikat Jibril. Nah, kemudian Waraqah menyatakan, kalau kamu didatangi dengan malaikat Jibril itu, ya, maka pasti kamu akan dimusuhi oleh orang-orang. Itu adalah resiko para nabi. Jadi resiko para nabi ketika mendapatkan wahyu dari Allah, nanti mendakwahkan wahyu yang datang dari Allah itu pasti akan dimusuhi oleh orang-orang, bahkan sampai diusir. Kemudian Waraqah pun berkeinginan, memiliki keinginan, seandainya nanti saya masih hidup ketika kamu diusir, saya akan membantumu dengan sekuat tenaga. Ini namanya ya, orang Nasrani yang di zaman itu yang masih lurus, yang mengikuti ajaran Nabi Isa, sehingga ketika datang Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, harus ikut Nabi Muhammad SAW, Nabi berikutnya, Nabi terakhir. Nah, sedangkan orang-orang Nasrani sekarang kan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang membedakan Nasrani dulu dengan Nasrani sekarang. Nah, artinya apa? Nasrani sekarang itu seandainya mereka itu benar-benar bertauhid, mengesahkan Allah juga, tidak mempersekutukan Nabi Isa, tidak bersekutukan Allah dengan Nabi Isa,
seandainya mereka bertauhid tapi tidak mengakui Nabi Muhammad, tetap tidak muslim. Tetap tidak muslim. Karena apa? Rukun Islam yang pertama itu apa? Syahadat, tapi berapa syahadatnya? 2 kan? Ya, itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah, itu tauhidullah, mengisahkan Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Nah, itu baru masuk Islam. Nah, itu kalau orang-orang yang dulunya mengikuti Nabi Isa, kemudian mau mengikuti Nabi Muhammad, maka masuk Islam. Yaitu tentang asbabun nuzul atau cerita turunnya 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Maka kata Syekh Sa'di tadi, ini merupakan surat yang pertama dari surat-surat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fa innaha nuzilat alaihi fi mabadi'in nubuwah. Maka sesungguhnya surat ini diturunkan atas beliau, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mabadi'in nubuwah, di awal-awal kenabian. Izkana, ketika keberadaan beliau saat itu, la yadri, tidak mengetahui, mal kitab walal iman, tidak mengetahui apa itu kitab, tidak mengetahui apa itu tentang keimanan. Ya, karena beliau belum diangkat menjadi nabi, belum mendapatkan wahyu Al-Quran, baru setelahnya, ini baru yang pertama kali. Faja'ahu Jibrilu alaihi salatu wassalam, maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi beliau birrisalati, dengan membawa risalah, wa amarahu, dan memerintahkan beliau an yaqra'a, untuk membaca, yaitu membaca Iqra tadi. Famtana'a, lalu Nabi merasa terhalangi, keberatan, sulit untuk membaca, ya, karena tadi waqala, beliau bersabda, ma ana biqari, tidaklah saya itu orang yang pandai untuk membaca, ya, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Falam yazal, maka terus seperti itu, bihi hatta qara'a, sampai beliau mau membaca, ya. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, sampai diulang 3 kali. Malaikat Jibril mengatakan Iqra, kemudian dipeluk, kemudian bacakan lagi Iqra, kemudian dipeluk lagi, kemudian bacakan lagi Iqra, terus setelahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau membaca. Fa'anzalallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas beliau sallallahu alaihi wasallam ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan, umumal khalqi, penciptaan secara umum. Artinya apa? Menciptakan seluruh alam semesta, tidak hanya manusia. Menciptakan langit, bumi, penghuni langit, penghuni bumi, seluruhnya. Ini menunjukkan apa? Mengingatkan kepada hamba Allah, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rububiyah. Ini merupakan bagian dari tauhid, yang namanya itu tauhid rububiyah. Itu harus diingatkan. Ya, kadang ada orang yang lupa dengan apa? Tauhid rububiyah, sehingga dia salah di dalam mengarahkan tauhid ibadahnya. Kalau sudah salah tentang masalah rububiyah, itu fatal, sehingga nanti dia ibadahnya akan keliru juga. Maka harus, ketika kita mengingatkan kepada orang untuk beribadah kepada Allah, kita ingatkan tentang rububiyah Allah. Kita ingatkan bahwasanya yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan kita itu adalah Allah. Yang ngasih rezeki kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita beribadah, ya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini itu musyrikin di zaman sekarang itu, dijelaskan para ulama itu lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Karena orang musyrikin sekarang itu rububiyahnya juga rusak. Akidah tentang Allah menciptakan itu juga sudah rusak. Kenapa? Ketika ada bencana, ketika ada musibah, itu mereka itu tetap apa? Menyandarkan bencana musibah itu kepada jin penunggu, kepada selain Allah, sehingga mereka malah semakin gencar di dalam melakukan kesyirikannya.
Ya, memberikan sesajinya malah lebih kencang lagi kepada jin-jin penunggu selain Allah yang disekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, itu karena rusak di dalam tauhid rububiyah. Maka di sini diingatkan terlebih dahulu tentang bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan. Setelah di ayat yang pertama itu adalah penyebutan Allah menciptakan secara umum seluruh makhluknya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengkhususkan. Kata Syekh rahimahullah taala, "Tsumma khassal insana." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan manusia. Di ayat berikutnya kan khalaqal insana. Dia Allah telah menciptakan manusia min alaq dari segumpal darah. Jadi Allah mengkhususkan manusia wa dzakara ibtida'a khalqihi, dan Allah menyebutkan awal mula proses penciptaan. Yaitu apa? Min alaqin, dari segumpal darah. Dari segumpal darah. Falladzi khalaqal insana, maka zat yang telah menciptakan manusia wa kana bitadbirihi, dan perhatian dengan pengaturan manusia itu la buddha, maka pasti an yudabbirahu, akan mengaturnya, mengurusinya bil amri wan nahi, dengan perintah dan larangan. Wa dzalika, dan hal itu caranya adalah biirsali rasuli ilaihim, dengan mengirim rasul, mengutus rasul kepada mereka, itu kepada manusia. Wa inzalil kutubi alaihim, dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia, Allah yang mengatur, mengurusi kita. Nah, bagaimana cara ngaturnya? Bagaimana cara ngurusnya? Dengan cara memerintah dan melarang. Nah, di mana perintah dan larangan Allah? Ada di dalam kitab-kitabnya Allah, ada di dalam Al-Qur'an, dan juga di dalam hadis Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah menciptakan manusia itu terkadang di dalam Al-Qur'an disebutkan mintin, dari tanah. Kan itu. Nah, di sini disebutkan dari alaq, segumpal darah. Itu tidak ada pertentangan. Apa maksudnya dari tanah? Apa maksudnya dari segumpal darah? Itu karena proses penciptaan manusia itu bermacam-macam. Adapun yang pertama kali, manusia yang pertama kali Allah ciptakan siapa? Nabi Adam. Maka Allah ciptakan langsung dari tanah, ya, mintin. Adapun setelahnya, setelah Nabi Adam, nah maka Allah ciptakan dari bermacam-macam. Ada yang kalau yang jadi istrinya, yaitu Hawa, dari apa? Tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, baru kemudian anak turunnya itu dari nutfah. Ya, nutfah itu percampuran antara mani laki-laki dan mani perempuan. Nah, setelah nutfah baru jadi alaqah. Nah, setelah nutfah baru jadi alaqah, segumpal darah. Setelah alaqah menjadi mudghah. Ya, mudghah, segumpal daging kecil. Baru kemudian Allah ciptakan, Allah bentuk apa? Idhoma, tulang. Kalau bentuk tulang-tulangnya sebagai apa? Sendi tempat nempel laham. Baru kemudian dikasih laham itu apa? Daging. Baru apa? Setelah itu jadilah berbentuk manusia. Nah itu Masya Allah, proses penciptaan manusia itu sudah Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan seterusnya, itu Allah jelaskan proses penciptaan manusia. Nah kemudian hal yang penting kita perhatikan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang konsep keimanan. Jadi banyak orang, walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang tadinya kufur terhadap Allah itu masuk Islam lantaran tahu tentang apa? Ternyata di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan proses penciptaan manusia. Padahal di zaman itu, di 1400 tahun yang lalu kan belum ada apa? Belum ada ilmu kedokteran yang canggih.
belum bisa menentukan proses penciptaan manusia itu bagaimana. Nah, sedangkan sekarang kan benar-benar terbukti. Kita bisa tahu bagaimana proses terjadinya atau lahirnya janin bayi. Ya, mulai dari nutfah tadi, kemudian alaqah, kemudian mudghah dan seterusnya. Nah, itu adalah bukti benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan di dalam konsep keimanan, kita itu beriman bukan dengan bukti. Tapi kita beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau berimannya dengan bukti ya tentunya para sahabat radhiyallahu taala tidak ada yang beriman. Harus nunggu bukti dulu. Mana buktinya manusia diciptakan dari gini-gini kan mereka tidak tahu. Ya, tapi mereka langsung beriman. Ya, meskipun tidak bisa membuktikan, maka mereka langsung beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus gimana kita mencerna ke akal kita kok asal percaya? Nah, cara mencernanya, ketika orang-orang musyrikin Quraisy zaman dahulu itu mereka mengetahui bahwasanya seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang menjadi nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulunya sebelum jadi nabi itu mereka semua sepakat bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini adalah Al-Amin kan itu. Kita semua sudah tahu kan, orang yang dipercaya, orang yang jujur, sama sekali tidak pernah berdusta, sama sekali nggak pernah ngapusi Pak. Beda dengan kita, sedangkan ngapusi kan gitu. Jelas nol, nggak pernah ngapusi sama sekali. Ya, sehingga kalau beliau bersabda, kalau beliau berbicara, berkata dengan perkataan apapun, maka hendaknya seorang itu harusnya percaya. Ya, logikanya gitu. Jangankan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, konsep kepercayaan kita kepada orang saja. Ya, meskipun orang itu senang ngapusi, kadang kita juga masih percaya. Jadi logikanya tuh kita itu diawali dengan percaya dengan bukti atau dengan percaya dengan orang dulu. Nah, itu jadi pertanyaan. Kita percaya dengan bukti dulu atau dengan perkataan orang dulu? Maka kebanyakan ya secara kenyataan itu pasti kita percaya dengan omongan orang dulu. Seperti kita misalkan mau beli motor misalkan. Nah, apa kita harus ngoprek-ngoprek dulu isinya motor itu apa? Kita percaya sama orang yang kita percayai, orang dekat kita. Oh, kalau beli motor yang mereknya ini lebih bagus. Mau beli handphone juga gitu, nggak perlu kita buka-buka dulu buktinya, nggak perlu. Ya, konsep kepercayaan tuh gitu, kita percaya dengan orang yang kita percayai, kita yakini dia itu amanah. Nah, maka dari itu sama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita apabila mendapati ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin pada saat kita mendapatinya itu tidak masuk akal, maka kita belakangkan akal kita. Intinya kita imani dulu kalau itu merupakan Al-Quran, kalau itu merupakan hadis yang sahih, maka kita percayai. Adapun bagaimana cara masuk akalnya kita cari penjelasan para ulama. Nah, yang penting kita adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kita percaya dengan apa yang Allah sampaikan, kita percaya dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Itu adalah konsep di dalam kepercayaan atau keimanan. Jadi bukan percaya dengan bukti. Nah, misalkan ada hadis tentang lalat itu, apabila ada lalat yang masuk ke dalam minuman, maka celupkanlah lalat itu, kemudian buang lalatnya. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya di dalam salah satu sayap lalat itu ada racun, di sayap yang lainnya ada obatnya. Nah, itu kita percayai. Jangan kita mengedepankan ego kita. Wah gila ini lar ngomongnya masuk cenderung ini gila ayo. Terserah gila atau jijik atau enggak terserah. Yang penting percaya dengan dalilnya. Ya, percaya dengan dalil. Adapun masalah mau diminum atau tidak, di hadis itu tidak disebutkan, Pak. Jadi di hadis itu tidak disebutkan setelah itu minumlah, itu tidak. Tapi di hadis itu setelah Rasulullah menjelaskan celupkan lalat itu, kemudian buang lalatnya, kemudian beliau menjelaskan dalam salah satu sayap lalat ada
racun, dan sayap yang lain ada obatnya. Artinya apa? Kalau kita mau minum silahkan, tidak ada masalah, karena aman gitu loh Pak. Insya Allah aman. Tapi masalah jijik lah itu kembali personal masing-masing, kembali perorangan. Nah, angger madep-madep yakin kalau mulai nambah gawe kopi ya, baru baru mateng waduh kecemalar. Coba enggak maneman kan ya. Maneman ngebadir. Nah, itu tentang keimanan. Demikian pula tentang proses penciptaan sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh rahimahullah taala, walihada dzakara ba'dal amri bil qiraati khalqahu lil insan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ba'dal amri bil qiraah, setelah memerintahkan untuk membaca, yaitu iqra, dari fi'il amr, itu kata kerja perintah, iqra artinya bacalah. Setelah memerintahkan untuk membaca, Allah dzakara khalqahu lil insan. Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Itu tadi khalaqal insana min 'alaq. Kemudian di ayat yang berikutnya, summa qala, kemudian Allah berfirman, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha mulia, al-akram. Syekh menjelaskan makna al-akram, maksudnya adalah katsirus sifati wasi'uha. Sangat banyak sifatnya Allah dan sangat luas. Katsirul karami wal ihsani. Sangat banyak kemuliaannya dan sangat banyak kebaikannya. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wasi'ul jud. Sangat luas kedermaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha dermawan, maha pemurah, maha pengasih, maha mulia. Alladzi min karamihi, yang diantara kemuliaan atau kedermawannya Allah Subhanahu wa taala adalah an allama bil ilmi, yaitu Allah mengajari ilmu. Allah mengajarkan ilmu kepada hambanya. Nah, ini juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu tentang manusia pertama tadi, yaitu Nabi Adam. Jadi kalau kita mau bertanya-tanya Pak ya, ini kenapa namanya gelas? Sopo sih yang ngajari pertama kali kita gelas? Nah enggak kita terpikir seperti itu. Ini namanya meja. Sopo ya sing jenenge meja? Kok ora jenenge liya-liya kan itu? Kok enggak namanya lain? Ini namanya buku, namanya kitab. Siapa ya? Ternyata siapa yang mengajarkan? Itu Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Baqarah kan wa 'allama Adamal asma'a kullah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullah, nama-nama semuanya. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ajarkan ini namanya apa, ini namanya apa itu. Allah ajarkan langsung itu. Turun temurun, nah baru mungkin sampai ke tempat kita tanah Jawa bahasanya beda. Bahasa Jawa, daerah barat, daerah Sunda itu karena beragamnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Tujuannya apa? Li ta'aruf, agar saling mengenal, saling bersaudara, ya, tidak rasis sebenarnya. Tidak membanding-bandingkan, tapi apa? Yang penting sama saudara kaum muslimin. Jadi Allah memberikan ilmu, Allah mengajari langsung. Kemudian wa 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala mengajari dengan perantara al-qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah ajari manusia terhadap apa yang dia tidak ketahui. Ya. Tentang al-qalam, ini di dalam Islam itu pena itu memiliki kedudukan khusus. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam menetapkan takdir itu juga memerintahkan kepada al-qalam. Pena. Allah memerintahkan al-qalam untuk menulis catatan takdir kan gitu. Demikian pula kita sebagai manusia hamba Allah itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan media pulpen. Cuman sekarang kita ada media yang lain, ketik HP kan gitu, macam-macam dengan ketik komputer. Cuman bagaimanapun pulpen ini kedudukannya tetap lebih luar biasa, lebih mulia daripada yang lainnya.
Kita misalkan nyatet catatan dengan HP, dengan komputer, kalau listriknya mati wibun, kan betul sakit. Kalau pulpen pena, ya, listrik mati tetap bisa tulis kan itu. Dan pulpen kan macam-macam. Bisa ada yang pakai apa karbon atau abu itu kan pensil. Kemudian kalau pulpen kan pakai tinta, macam-macam. Yang penting intinya itu namanya kolam. Jadi biar bisa buat nulis. Jadi memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam itu kolam. Simbol ilmu gitu. Nah, kemudian wa 'allamal insana ma lam ya'lam, Allah ajari manusia terhadap apa yang tidak dia ketahui. Kata Syekh rahimahullah taala, fa innahu ta'ala, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala akhrajahu, telah mengeluarkan manusia min batni ummihi. Di halaman berikutnya, min batni ummihi, dari perut ibunya. Ini tadi proses penciptaan. Nah, kita dilahirkan dari perut ibu kan, keluar dari perut ibu. La ya'lamu syai'an, tidak mengetahui sesuatu pun. Kan umumnya gitu manusia. Kita lahir bayi, nah, kan belum tahu apa-apa. Nah, ngomong aja juga belum bisa. Baru setelahnya nanti diajari orang tuanya dengan cara apa? Ikuti ngomong diajari orang tuanya, ini meja, ini kursi, nah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian wa ja'ala lahu sam'a, Allah jadikan bagi dia itu sama, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati atau perasaan. Wa yassara lahu asbabal ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu proses Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, kemudian mengajari kita ilmu. Kemudian fa'allamahul Qur'an, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an, wa 'allamahul hikmah, dan mengajarkan hikmah, wa 'allamahu bil qalam, Allah mengajarkan melalui pulpen. Alladzi bihi tuhfadul ulumi, yang dengan pulpen itu, ini kedudukan yang mulia dalam Islam. Pulpen itu bagaimana? Alladzi bihi, yang dengan pulpen itu tuhfadul ulum, ilmu itu dicatat, ilmu itu dijaga. Wa tudbatul hukuk, dan hak-hak itu apa? Diatur, dijaga. Nah, contohnya bagaimana? Seperti misalkan kita punya perjanjian sama orang, maka ada akad jual beli misalkan, kan ditulis. Ya, utang piutang ditulis. Itu namanya apa? Tutbatul hukuk. Hak-hak kita itu terjaga, diatur. Ada catatannya. Coba kalau nggak ada catatan, wah, ditagih utangnya, nanti buktinya, nah, mungkin ya gitu, nggak ada buktinya, ada saksinya, ya wes bubar kan itu. Nah, maka catat itu. Dalam Quran Al-Baqarah itu ayat yang paling panjang, Pak. Dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang, satu halaman sendiri. Itu bahas tentang apa? Hutang piutang. Nah, luar biasa, hutang piutang dalam Islam itu benar-benar apa? Diperingatkan betul itu. Nah, juga harus apa? Ditulis. Ada saksi, ada yang mencatat. Wa takunu rusulan linnas. Dan dengan pulpen itu para rasul itu diutus kepada manusia-manusia itu dengan ilmu, dengan menyampaikan. Tanuhu manaban khitabi, yang menggantikan kedudukan pembicaraan Allah kepada mereka manusia itu dengan kitab yang isinya apa? Tulisan dari pulpen, dari pena, kemudian para rasul dengan itu. Saya insyaallah dengan waktu saya kita cukupkan dulu sampai sini. Kalau kita lanjutkan di pertemuan yang datang, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.